Lagi di kantin kak, lagi di kantin banyak banget orang lagi antri gitu. Bilang gini, Jul kamu potong pendek makin mirip Siskae gitu. Ditunggu ya kontennya gitu. Pak DM TikTok aku itu isinya foto itu. Ini? Iya. Anjing. Lu kalau ngirim foto dia langsung enggak dia? Enggak, kecil lagi. Tapi mintanya dikata-katain itu tipsnya. Oh gitu. Ini buat banget tolong kamu ya ini. Nanti ketika kakak sudah pensiun. Enggak dong, enggak dong. Hai kamu. Hai guys, balik lagi di podcast Hai Kamu dari Siskae. Dan kalian bisa ngebedain mana Siskae yang asli, mana yang bukan. Saya yang bukan, saya impostor. Hai kamu, kali ini kedatangan sama orang yang dari kemarin banyak banget dimirip-miripin sama aku. Entah orangnya setuju apa enggak. Langsung saja kita kenalan sama Hai, ada Julie di sini. Kenalan dulu dong buat teman-teman yang ada di. Halo guys, aku Julie. Aku dimirip-miripin sama Kasu udah kayak ada semingguan deh kayaknya. Udah rame ya. Julie, boleh cerita dikit nggak tentang kamu nih, backgroundnya apa, terus kamu orang mana gitu-gitu. Oke. Jadi aku itu orang Banyuwangi guys. Kalian pasti tahu nggak sih Banyuwangi yang biasa dibilang kota santet kayak gitu. Jadi sumpah kak, emang aku tuh setiap kenalan sama orang tuh nggak jarang banget bilang Banyuwangi, karena emang pasti ditanya gini, santet aku dong, kayak gitu-gitu. Pele. Iya, makanya. Pasti nanya dukun gak sih? Nanya dukun yang ampuh gitu anjir. Oke, berarti Julie ini anak Banyuwangi. Oke, terus kenapa bisa nyampe Jogja? Ini kan kita di Jogja ya, jadi kenapa bisa nyampe Jogja nih? Soalnya kamu ngomongin aku. Iya bener, jadi kemarin tuh iseng aja gitu, tim kreatif aku kayak nge-reach out si Julie ini karena apa sih, banyak banget yang mirip-miripin. Dan di real life juga ya kan. Selain di sosial media kamu juga banyak banget yang mirip-miripin sama aku. Terus aku ngeliat nih di konten-konten kamu yang di TikTok kayak iya juga ya. Gimana kalau kita undang dia aja gitu. Mau aku tanya-tanya gimana sih rasanya kayak sejauh ini kalau misalnya kamu dimirip-miripin sama seorang Siskae, which is Siskae itu adalah kayak bad influence yang sensual atau ya yang jelek lah image-nya. Kamu sendiri ngerasa mirip gak sih sebenarnya? Jujur sih enggak sih. Enggak ya anjir. Tapi kan orang yang ngeliat kan. Dan kita tadi coba ngetes pakai story atau pakai foto baru, ternyata iya banyak banget, rame banget yang bilang kita mirip kan. Terus kamu sendiri di real life itu siapa orang yang pertama kali yang bilang mirip Siskae anjir gitu? Temen kampusku kak. Bahkan sebelum rambutku pendek. Oh dari rambutku panjang ya? Iya. Soalnya awal-awal tuh kan gini ceritanya. Rambutku masih panjang kan. Terus dibilang gini, kok kayaknya aku nggak asing ya sama mukamu, kayak pernah lihat di mana ya gitu. Kamu kayak mirip Siskae deh gitu. Soalnya kayak Siskae siapa gitu. Kan aku sebelum itu kan belum kenal kan, belum pernah masuk FYP TikTokku. Terus aku nggak nyari, kayak pikir ya biasa nggak sih dimirip-miripin sama orang, siapapun juga pernah kan dimiripin gitu. Kayak ya udahlah gitu. Terus waktu aku potong rambut pendek, teman kampusku lagi di kantin kak, lagi di kantin banyak banget orang lagi antri gitu. Bilang gini, Jul kamu potong pendek makin mirip Siskae gitu. Ditunggu ya kontennya gitu. Apa nih gitu. Awalnya tuh aku udah tahu Siskae itu siapa gitu kan, sering muncul di FYP aku, tapi aku nggak tahu kayak backgroundnya tuh seperti apa gitu. Terus ya udah dong aku cari-cari, waduh gitu. Terus ya udah dong, terus abis itu aku bikin notes IG. Kata temanku aku mirip Siskae guys gitu. Ada 20 orang lebih. Itu iya lagi gitu. Terus abis itu aku live di TikTok. Ada 200 orang lebih gitu yang masuk. Tapi yang stay itu 160-an lebih. Lumayan dong. Komennya tuh kayak Siskae itu dari tanggal berapa ya, pokoknya dari pertama aku live sampai detik ini masih. Kamu terlalu banyak orang yang bilang kamu mirip sama Siskae. Sebenarnya kamu muak nggak?
sebenarnya jangan muak apalagi orang yang dimiripin sama Siska. awalnya tuh aku kayak biasa aja Kak. Aku sumpah ya, dari jam 4:30 sampai 7:30 aku klarifikasi terus di live itu. Baru kayak aku bukan Siska guys, aku bukan Siska gitu. Terus Oke. bahkan aku biasa aja kan, ya sebenarnya kayak udah guys stop gitu, takutnya malah Kak Siska yang risih atau gimana Enggak, gitu. aku malah kebalik kayak nih orang pada ngomong dia mirip sama gue emang kasihan tahu dianya mirip sama aku kan gitu loh, kasihan ke kamunya malahan. Terus apa namanya, malah viewers aku yang muak gitu. Iya kan, Iya, kayak pasti ada kayak muaknya udah deh stop gitu kan. udah deh stop guys, ini beda orang gitu. Malah viewers aku yang kayak gitu. Aku kayak udahlah guys, biarin aja gitu. Iya. Soalnya kan gini, apa ya, orang kalau ngelihat Siska konotasinya udah pasti wah udah gila lah gitu kan, udah pasti jelek banget gitu. Sampai AI bahkan apa sih yang sekarang tuh ChatGPT atau apa aja, nama Siska aja udah kayak di blacklist gitu loh, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah cuma fun fact-nya adalah ketika kita ngobrol di balik kamera tadi, ulang tahun kita sama, nggak beda 1 hari, 2 dong, beda 2 hari, sama-sama Cancer, lahir di bulan Juli. Aku 18, kamu 16 sih. Bahkan angle kita sama. Kalau kita kiri sama. Oh, Makanya ini scar di pipi. iya di sini. Anjir. Bahkan guys, sekarang tuh suaraku lagi bindeng guys, soalnya lagi sakit tenggorokan kan. Bahkan banyak juga Kak, bukan cuman Kak Bram doang yang bilang suara kita mirip. Di live juga gitu. Oh, Kak Bram suara ya. kamu mirip gitu. Kak Bram ya. Siapa? AA. Sampai suara iya kemarin Iya. anak-anak juga bilang bukan mukanya doang Kak, sampai suaranya aja mirip. Nanti kita lihat previewnya di podcast ini apakah memang suara kita semirip itu. Terus gini, jadi orang tuh pasti memiliki kayak impact gitu ya, impactful ke kamu atau ke aku. Nah kalau kamu dimiripin sama aku tuh kayak misalnya ada nggak sih orang-orang di real life kamu atau mungkin di sosial media ketika ngeliat kamu live atau ngeliat kamu jalan gitu di real life, ada yang mencoba untuk kayak melakukan hal negatif secara karena kan orang ngiranya kamu Siska. Kalau ngiranya aku kakak tuh enggak Enggak sih sih ya. Cuman emang bahkan sebelum aku dimiripin sama Siska emang udah banyak. Oke. Kayak apa? Ini yang terakhir-terakhir aja ya, yang udah dimiripin sama Kak Siska. Beberapa DM TikTok aku itu isinya foto itu. Titit. Iya. Anjing. Lu kalau ngirim foto titit lucu enggak dia? Enggak, kecil lagi. Lu kalau ngirim foto titit itu yang penting at least ngaceng dulu. Iya. Estetik goblok. Itu sumpah Kak, itu aku kata-katain jujur. Ya kayak gitu. Iya kan, minimal gitu. ngaceng. Ya kau VN. Goblok, minimal ngaceng anjing, udah kecil hitam. Goblok abang. Lu bukannya kita sayang malah dapat roastingan. Iya, itu ku screenshot ku ini. Itu sumpah dikata-katain sama teman-temanku juga. Iyalah, pastilah. Tuh guys, kalau mau Siapa ya namanya? Aku lupa. Pokoknya ada lah. minimal tuh ngaceng. Dan bahkan tau Kak, Apa? profile TikToknya itu sama anak dan istrinya. Biadab memang. Sumpah. Enggak. Jadi gini ya buat laki-laki sange yang enggak ketampung di luar sana, laki-laki sagapung apalagi yang sudah punya istri dan anak, enggak apa-apa sebenarnya. Gak boleh dong. Sange enggak apa-apa gitu. Iya, sange gak apa-apa. Jangan asal sembarangan kirim foto pap titit ke DM cewek-cewek gitu loh. Belum tentu semua cewek menerima itu. Kalau kamu ngirim pap titit ke aku enggak apa-apa, aku tampung, aku jadiin koleksi di Google Drive. Ya. Ada saatnya nanti ku printing semua, aku tempel gitu. Cuma kan gak semua cewek itu mau dan suka dikirimin seperti itu gitu loh. Itu bisa jadi timbul kayak ya apa ya, sexual harassment by virtual gitu loh. Janganlah guys. Gak apa-apa, sini. Kalian kalau sagapung kirim aja di DM aku. Gak apa-apa. Karena itu engagement. Tapi ngaceng dulu. Dan kalau mau kirim titit itu minimal salam babi yang sopan ya. Itu gak P Kak. Ya P. ampun. P. Masuklah Terus- kalian ke jalur. Semoga hari kalian tetap Senin yang Terus ada juga yang nggak kirim. Tapi gini,
menurut kamu BB segini gede nggak punya aku? Terus kayak hah apa gitu kan? Random, Aku anjir, kan yang tahu tititmu kan kamu. Kenapa kita yang disuruh nilai udah dipikir ujian anjir. Itu dia tuh punya fetish yang namanya dick rate. oh iya. Ya, jadi ada laki-laki di luar sana itu yang mau dong dinilai tititnya. Ada yang mau dibagus-bagusin, kasih makan egonya. Tapi ada juga yang minta dikata-katain, dimaki-maki. Masokis, betul sekali. Jadi ada laki-laki sagapung di luar sana yang punya titit mau gede mau kecil, tapi mintanya dikata-katain itu tititnya. Oh gitu. Ini buat pengetahuan kamu ya, Dek. Nanti ketika kakak sudah pensiun, Enggak dong. pensiun, saya lanjutkan tongkat estafet Siska. Mewariskan guys. Aduh, lucu banget lagi. Sumpah kan sampai pernah juga kan bilang gini, maksudnya apa kan gitu kan kayak. Dan itu kamu balesin DM. Iya. Ya jangan. Enggak, bentar. Kayak Kenapa? aku positive thinking Ya gitu. terlalu positif ya nggak apa-apa terus. Soalnya aku pikir ya kan di situ profil TikToknya itu apa badannya. Kan aku pikir oh ya badannya mungkin ya Oke. gitu. Terus apa sih gitu kan. Terus menurut kamu badanku bagus nggak? Ya aku kayak ngemuji aja gitu. Iya bagus gitu doang. Terus habis itu langsung dikirim, menurutmu kalau yang ini bagus nggak? Langsung ku screenshot, ku blokir. Tolol. Dek, Sumpah. lain kali kalau kamu nggak gabut-gabut banget, mending Itu gak usah gabut. Itu soalnya udah tengah malam. kan orang kerjaannya gabut balesin DM. Maksudnya seniat itu kamu buat balesin DM orang gitu. Makanya kan dapat jebakan Batman pap titit anjir. Aduh. Tapi aku juga suka bukan suka. Hei, kru, kenapa kalian? Tawa-ketawa, oh bisa nih gila anjing emang. Wah parah, kasus banget. Anjing ya. Terus. Suka jalin orang. Oke, ya kalau memang kayak ngeledek atau apa nggak apa-apa kali ya. Sebelum dimirim sama kakak itu, aku tuh pernah juga main beberapa dating apps sama people nearby, tau kan? Nggak tahu. Yang dari line. Oh, People Nearby ya. Iya. Dari Line. Itu. Nah, aku tuh kita baru kenalan, Kak. Udah ngajak check in. Si tolol. Itu kita kayak oh iya di mana? Ayo gitu. Kamu begituin. Iya, aku kan dia kan biasa cowok kan mikirnya kalau kita kan kita sambil udah itu kan. Iya. Aku tuh kayak gitu. Tapi akhirnya ketemu nggak? Enggak lah. Iyalah jangan. Ya kali. Gila ya orang-orang sekarang. Aduh. Kalau nggak gitu kan biasanya di klub kan kayak kamu pulang sama siapa? Kamu yang gituin. Enggak lah. Oh, kira enggak, soalnya aku kalau di klub aku yang gituin cowok. Enggak dong. Hai, pulang sama siapa? Datang sama siapa ke sini? Bawa cewek enggak? Gitu. Terus pulang yuk sama aku. Udah begitu diajak check in, paginya dikasih sarapan, dikasih duit, kasih ongkos buat gokar. Aduh, beli tuh namanya bang. Ya itulah aku. Oke, selain dapat kayak bukan perlakuan ya, itu kayak mungkin ya. Dan kamu juga nggak yang orangnya kayak nggak yang ini ya. Sama ya kayak kita emang sama deh aja. Sifat-sifat sama. Kayak kita tertukar kan. Kayak kita kembar cuman beda tahun aja. Enggak, kita gedein tetemu dulu. Wah, ini eksplisit sekali baru pertama ketemu. Wah, aku udah berapa kali loh dibilang gitu. Kan, nanti aku bantu. Aku ada ramuannya. Dibilang gini. Biar kalian Kamu pusing, tuh ada dua kamu Siskai. tuh Siskai, cuman kurang tobrut aja gitu. Tunggu nanti 6 bulan ke depan dia pasti tobrut. Tenang, Aduh kak, BH aku gak kepake lagi dong. upgrade. Ngomong-ngomong soal kayak kamu tuh Siskai tapi gak tobrut segala. Tapi kepikirin gak sih? Bukan jadi akunya ya, lebih ke kayak kepikiran gak sih pengen kayak ngelakuin apa yang aku lakuin di luar dari ditangkap polisi ya? Gitu, maksudnya pengen gak sih? Enggak sih kak. Enggak ya, jangan lah. Biar aku gak ada saingan anjing. Bercanda. Enggak lah ya, lebih ke karena kamu ini kan Juli tuh guys, dia itu mahasiswi universitas gitu loh. Jadi belajar yang bener deh. Kamu masih percaya nggak sih orang bilang kita mirip? Makin percaya anjing. Iya. Makin Bahkan percaya, anjing. bukan dari pihak aku doang kan kak. Iya dari tadi timku juga pada ngomong loh ada dua, mampus lo ada dua Siska. Biar kalian pusing. Pusing anjir. Oke, kamu usia berapa sekarang berarti? Aku bohong sama virusku.
Aku ngakunya 20, tapi aku 19 guys. Aku aja 21 biar legal anjir. Biar legal. Nanti kalau bikin OnlyFans ya. Waduh, OnlyFans-nya pap makan, Iya, mukbang, Bener, nggak harus. mukbang. Jadi di OnlyFans tuh memang nggak harus pap tete. Ya kan nggak harus food. Kayak itu pribadi aja. Anjir. Bisa loh. Tentang konten nanti ya, aduh. Waduh, collab. Collab. Maksudnya aja bukan aku yang muncul, dia. Aduh, ya ampun. Tapi untuk saat ini di usia yang anak muda Gen Z gini, kamu punya pacar nggak sih? Enggak, aku udah 4 tahun jomblo. 4 tahun jomblo. 4 tahun jomblo. Berarti pacaran guys. terakhir tahun 2021 ya, 2020, Covid ya? 2021 iya. Ya gimana? Itu pun cuma berapa bulan, Kak? Karena Covid. Enggak, malah enggak berapa bulan malahan. Kita kenal 3 tahun. Terus Pacaran 15 hari. ngapain pacaran kalau kayak gitu anjing? sorry, ngegas lagi gua. Enggak, kok bisa? Kenapa pacaran cuma 15 hari? Itu masih minor banget loh, Kak. Jangan, kamu masih kecil. Terus Ya udah, habis itu putus, terus habis itu kayak kan aku mutusin kan, karena dia nggak ada kabar. Namanya juga anak kecil kan pasti Oh pengen iya. kabar-kabaran terus kan. Terus apa kayak dia nggak ada kabar 3 hari. Nah, Kak, masa aku kesel banget sama dia karena kenapa? Aku lagi cerita nih, cerita. Dia bilang gini, lagi namanya cewek lagi asik cerita gimana kan? Iya. Dia gini, stop, aku mau nge-game. Terus aku ditinggal. Siapa Si yang nggak kesel? Terus akhirnya kamu putusin. Iyalah. Dan dia oke aja. Dia bilang gini, karena aku blokir kan. Dia sampai minta tolong sama pacarnya temanku buat ngebuka blokirannya. Terus dia bilang gini, kenapa sih harus diblokir? Kenapa? Emang kita nggak bisa temenan lah, Bang? Tapi oke, ngomong-ngomong soal mantan jadi temen, kamu tipe kalau orang yang enggak sama, tuh kan bener. Cut off Nggak mantan bisa, aja. nggak bisa. Ada mantan temenan nggak ada, bullshit. Nggak ada. Kalau emang masih mau jatah mantan, Weh, kesana mulu larinya. Lagian. Offset. Kayak aku kayak ngelihat diri sendiri gitu. Enak nih ngobrol sama diri sendiri ya kan. Aduh. Jadi dari situ dia lebih memilih game daripada kamu. Belum tentu dia pro player aja. Aduh Kak, jangan Kak, jamet udah. Jamet ya. Terus habis itu kamu putusin tuh. Iya. Dan Covid gak sih tahun itu? Gak bisa ketemu, gak ada kabar. Sekalinya ketemu disuruh orang mau cerita disuruh stop, malah main game. Iya. Goblok. Akhirnya Ya udah, jomblo. Lebih memilih untuk jomblo atau memang gak mau cari cowok atau gak dulu deh Pak. Gak mungkin dong gak ada yang ngajak kamu deket. Gak mungkin seorang Siskae. Seorang Siskae nih versi saset gitu. Katanya tadi. Saya beberapa kali deket sama cowok juga sih. Cuman banyak problem juga. Terakhir deket itu adalah anak sepantaran aku, lebih tua 1 tahun lah sama aku. Itu apa namanya dia tuh selalu cerita gitu loh Kak sama aku, cerita. Terus habis itu dia cerita dia mabok 4 cewek 4 cowok. Terus ya gitulah segala macam. Nah, ya gimana ya, agak disensor. Mungkin di belakang kamera. Soalnya kan itu nanti ada bibi menyangkut orang. Gak ngasih inisial. Iya sih, tapi juga pasti ada muka aku, dia tahu. Anjing ngomongin gue nih. Terus dia cerita kalau dia bopongin 3 cewek ke kamar. Nah, salah satu ceweknya itu tuh udah pernah sama dia gitu loh. Nah, aku kan bukan tipe yang cemburuan kan Kak. Jadi iya betul. Iya. Cancer adalah tipe orang yang free gitu. Jadi kan itu hidupmu gitu. Bener. Terus kayak aku iya gitu. Oh iya ya udah iya gitu kan. Kita kan kenal dari klub juga kan, aku udah mikir kayak kita nggak bisa serius nih, kita kenalnya salah gitu. Kenalnya di tempat dugem anjir. Mabok terus lalu aku soalnya kayak ngeliat diri sendiri, jadi kayak udah ketebak jalan ceritanya. Terus abis itu
Setelah itu kan aku kayak udah emang bener-bener nggak bisa nih, udah fix nggak bisa. Akhirnya aku ngebales lah chat dari salah satu cowok yang deketin aku. Ketahuan sama dia, wah kita berantem. Padahal kalian nggak ada relationship. Iya. Nah waktu itu kayak aku kayak apa sih enggak ya masih ngasih ego dia, ngasih makan egonya dia nggak. Nah biar HP ku nggak dibuka-buka, aku nangis langsung biar dia ke-trigger gitu loh. Langsung terus lah HP ku ditaruh lah sama dia. Terus habis itu aku dipeluk terus habis itu kayak ya udah iya dipeluk doang. Dipeluk doang terus sama di video. Anjing, aku paham. Di video buat dimasukin close friend-nya dia. Anjing. Fuck, itu beneran ya? Terus? Iya, kayak kalau nggak salah captionnya intinya tuh kayak lo nemuin cewek lo lagi selingkuh. Cewek lo Kita nggak ada cewek lo gitu kan. Terus habis itu hubungan ini tiba-tiba berubah gitu loh Kak. Kayak aku tuh kenapa ya, aku tuh kalau ke cowok itu selalu nggak bisa mikir kayak kita bakal jadian nih, kita bakal deket nih, nggak kayak gitu. Enggak ya, nggak pernah. Kita nggak gitu ya. Kayak selalu mikir paling juga beberapa hari iya, doang. Iya benar, kita for fun gitu. cuy. Jadi kalau deket sama kita jangan baper deh. Iya kayak gitu. Ya maksudnya gini loh, cowok-cowok kan kayak jangan ntar dihujat bodo amat. Udah langganan ya. Ya udah pernah dihujat sendiri. Maksudnya gini loh, kan kadang tuh orang tuh kayak kita tuh ngerasa kayak belum tentu kita pacaran, belum tentu kita ada relationship. Ya udah, kalau emang buat for fun aja. Karena aku pikir juga gitu. Iya kan? Karena kita kenalnya udah salah juga kan. Betul. Kecuali kalau kita kenalnya di masjid, di gereja, iya. Bahkan di kampus aja kan belum tentu itu bagus. Betul. Tapi Juli, kamu ada target menikah nggak sih ke depan? Enggak. Umur berapa? Enggak. Kenapa sih ngikutmu? Lah enggak, aku beneran emang gak nikah. Aku udah bilang sama mamaku. Sister ya. Aku udah bilang sama mamaku, bilang kayak, Bun, kalau semisal kakak nggak nikah nggak apa-apa ya gitu. Terus bun aku bilang kayak, terserahmu lah gitu. Hidup-hidupmu gitu kan. Iya, karena apa ya, ngelihat dari lingkunganku juga sih Kak. Atau ada trauma tersendiri untuk memutuskan bahwasanya marriage is not my priority. Jadi kayak ini bukan prioritas hidup gua sih sebenarnya kalau menikah mah. Soalnya dulu waktu ayah sama bunda berantem tuh perantaranya aku. Jadi ayah ngomong sama aku disuruh perantarain. Bunda ngomong kayak sama aku. Iya kayak tukang pos. Apa ya, orang tua kalau berantem tuh kayak gitu ya. Baik, nggak beda jauh. Terus keluargaku tuh sorry. Kayak keluarga ayahku sama keluarga bundaku tuh juga gitu. Kayak ya namanya juga keluarga udah pisah, terus apa sih juga jelek-jelekin kan. Itu ngomongnya ke aku, marah-marahnya ke aku. Jadi kamunya yang dijadiin kayak pelampiasan. Nah dari situlah sifat nggak peduliku tuh dari situ. Betul ya sih, setuju. Sama aku juga dulu kayak ngelihat apa ya, anjir ini keluarga apa sih. Iya. Ya jadi ada untuk ya udahlah nggak usah nikah dulu gitu kan. Tapi ada nggak sih kalau misalnya, berarti kamu bener-bener kayak mikir udah nggak nikah? Iya udah nggak nikah gitu. Mau ditanyain siapapun tetap kayak, kamu nikah nggak sih Jul? Enggak ya. Tapi ada nggak sih kalau misalnya kalau orang nanya kriteria laki-laki favorit atau kriteria idaman seorang Juli Gen Z ini? Ada nggak sih? Ada dong, nggak mungkin nggak ada. Aja. Atau cuma buat for fun-nya gitu ada? Enggak sih, tapi jujur emang cadaanku gitu. Yang pertama, lebih tua. Ya betul. Atau aku mau kasih tahu, soalnya kita kayaknya nggak beda jauh, kayak sumpah kayak. Entah, abis aku kakak. Yang lebih tua. Aku terakhir 26. Aku terus, ya sekarang ya. Bentar, belum selesai. Sabar. Sama banget lagi terus. Tan skin. Terus berkumis. Anjir. Nge-gym, badannya bagus, soalnya aku gede. Soalnya gini. Bisa gendong. Gini kak.
kan aku kan badanku kan itu kan nggak kecil kan. Betul. Kalau semisal aku dapet cowok yang pendek atau nggak gitu yang kecil kan nggak balance gitu loh. Jadi aku mau nyari yang lebih gede karena biar balance aja, biar cakep kan di foto gitu. Bener. Terus ya lebih tinggi dari aku, Pasti. bisa diajak ngobrol gitu. Yang penting isi otak ya, bukan isi celana. Isi Itu celana tadi. Tuh kan. Nyari Kalau itu wajib. Juli ini bener deh. Pensiun guys. Udah ada nih. Udah ya. Aku penerus guys. Kan? Udah ya. Terus apa lagi? Sosok kebapaan nggak? Nggak juga. Enggak sih. Nggak ya. Berarti. Malah lebih kebanyakan orang yang terakhir yang dekat sama aku yang aku cerita tadi itu tuh bilang kalau aku tuh wife material gitu Wife katanya. material. Karena aku lebih biasanya ngomong sih Kak. Oh iya, kita Iya, banget. iya. Kita banget, Bro. Ngomong mas-mas. Dia juga pernah bilang Kak, kayak aku kaget biasanya dimong kamu sekarang jadi ngomong orang. Mampus. Mampus loh. Keluarkan Juli, keluarkan semuanya. Tapi di depan dia, iya nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu nggak sama dia, kamu udah nggak punya siapa-siapa gitu. Bahkan dalam hati mampus lu tai. Juli bawain podcast sendiri. Aduh, lucu banget sih. Ya tapi begitulah guys. Ini perkenalan kita pertama kali dan udah seseru ini. Mungkin Coba karena kita cancer dan mirip kali ya. Bulan lahirnya nggak jauh-jauh, tanggal lahirnya nggak jauh-jauh, selisih 2 hari. Kayak nggak tahu percaya apa enggak, itu mempengaruhi banget sih. Iya sih. Selain mirip secara face look, kayaknya emang kepribadian kita agak sama deh. Kembar siam deh kita deh. Kalian yang matching ideas, yang tren TikTok itu loh Kak, yang matching ideas, matching outfit. Iya, bener-bener. Kalian nggak sama kayak kita. Kalian tuh di bawah. Bukan Kita aku yang matching semuanya guys. matching loh ini, padahal baru sekali ketemu matching bener sumpah. Ya udah, kalau misalnya kalian mau Juli untuk jadi partner hosting aku di sini, kayaknya soalnya nanti kedepannya gini, Juli, aku pengennya kayak kita bikin podcast ini, terus nanti kamu jadi hostnya, co-host sama aku, terus nanti kita invite siapa gitu. Jadi kayak ngobrolnya bareng seru gitu, rame. What do you think? Mau lah. Cuman bro. Oke. Cuman bro. Nanti kalian bisa komen, like, subscribe aja. Nanti kalian kasih ide apa di kolom komen, terserah kalian. Nanti kita pertimbangkan, dan kalau ide kalian masuk untuk kita berdua, jadi akan kita eksekusi. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton, dan aku Siskae. Aku Juli. Siskae juga dong. Oh, bener. Ulang. Aku Siskae. Aku Siskae part 2. Siskae 2.0 aja. Cloningan Siskae guys. Terima kasih sudah menonton podcast ini, dan buat kalian yang mau nonton konten-konten spesial aku yang gak aku publish di YouTube, dan aku hanya posting untuk special membership, silakan join di membership aku dan dapatkan diskon merchandise, dan akan bisa ketemu aku secara personal live. Mungkin akan bawa Juli juga biar kalian pusing bawa ada 2 Siskae. Terima kasih Juli udah mampir di studio aku. Thank you jauh-jauh dari Malang.